Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Maulana, NPM 184010-138. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan pemahaman saya tentang materi yang Ibu Ina kasih, yaitu tentang pemahaman standar kinerja. Langsung saja saya mulai. Standar kinerja, pernyataan tugas, fungsi, atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Standar kerja dianggap memuaskan bila pernyataan menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan. Membuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif bagaimana hari-hari kinerja diurus. Standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan upaya karyawan dalam kurun waktu tertentu dalam melakukan pekerjaannya. Karyawan harus mengarahkan semua tenaga mereka, pikiran mereka, keterampilan mereka, atau skill mereka dan pengetahuan mereka untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kerja. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang kinerja dapat dinilai atau diukur dalam beberapa hal atau beberapa indikator. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada disiplin, dan yang keempat ada inisiatif. Langsung saja yang pertama yaitu ada efektivitas, yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan yang direncanakan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada tanggung jawab, bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan wewenang. Yang ketiga ada disiplin, yaitu taat kepada hukuman atau aturan yang berlaku dalam perusahaan atau organisasi tempat di mana karyawan itu bekerja. Yang keempat ada inisiatif, daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari standar kinerja. Yang pertama, membantu meningkatkan efisiensi yang mana karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka. Yang kedua, membantu menginformasikan karyawan dari tingkat produktivitas mereka yang diharapkan. Yang ketiga, membantu manajer dalam membuat keputusan. Yang keempat, membantu memperbaiki moral karyawan dengan membuat karyawan sadar akan apa yang diharapkan mereka. Terus saya akan menjelaskan tentang KPI. KPI berfokus untuk peningkatan strategis dan operasional, menciptakan dasar analitis untuk pengambilan keputusan dan membantu memusatkan perhatian pada hal yang dianggap penting. KPI merupakan metrik baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. KPI biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang harus dilakukan untuk melengkapi kondisi tersebut. Selanjutnya, KPI memiliki peran penting bagi kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan dituntut untuk memiliki tujuan yang jelas serta langkah praktis untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Dengan KPI, perusahaan bisa mengukur pencapaian performa kinerjanya, apakah sudah sesuai atau belum sama sekali. Jadi, KPI itu penting dalam perusahaan. Dan lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama, KPI financial, indikator kinerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya, KPI laba kotor, laba bersih. Dan selanjutnya KPI non-financial, KPI yang tidak secara langsung mempengaruhi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, perputaran tenaga kerja, metrik kepuasan pelanggan, dan pangsa pasar. Di sini saya akan menjelaskan 5 unsur penting dari KPI. Yang pertama, ada input. Seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditentukan, jumlah, jenis, dan kualitas sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, ada proses. Aktivitas yang dibutuhkan atau dijalankan untuk menghasilkan hasil spesifik yang diinginkan. Yang ketiga, ada output. Hasil yang dihasilkan dan mengukur seberapa besar pekerjaan yang telah dilakukan dengan sumber daya yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang keempat ada dampak. Berfokus pada hal yang mengukur
berapa besar pekerjaan yang telah dilakukan dan sumber daya yang telah digunakan. Yang terakhir ada proyek, status dan progres yang sedang berjalan dari proyek tersebut. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.